Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Ramadan Siregar. Asal instansi saya yaitu SMP Negeri 1 Silimakuta Kabupaten Simalungun. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke akuntabilitas, yaitu akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik, kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Kemudian memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Kemudian kita masuk kepada aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas itu yang pertama adalah akuntabilitas itu adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian ada akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang dimaksud di sinilah hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemudian ada akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Di sini akuntabilitas yang membutuhkan laporan itu maksudnya adalah laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi tersebut. Kemudian ada namanya akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Apa maksudnya akuntabilitas memerlukan konsekuensi? Yaitu akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban yang menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab yang menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Kemudian akuntabilitas memperbaiki kerja. Maksudnya adalah tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian di akuntabilitas memiliki fungsi, yaitu yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, akuntabilitas itu terbagi dua, yaitu akuntabilitas vertikal, kemudian akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal maksudnya adalah pertanggungjawaban kita kepada atasan. Seperti contohnya dinas-dinas memberi pertanggungjawaban kepada bupati dan seterusnya. Kemudian tingkatan akuntabilitas tersebut ada 5, yaitu yang pertama ada stakeholder, kemudian organisasi, kemudian kepada kelompok, kemudian individu, kemudian ke personal. Maksudnya di sini ya salah satu contohnya akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, dan moral dan etika. Kemudian kita masuk ke lingkungan kerja yang akuntabel.
Jadi lingkungan kerja yang akuntabel yaitu kita harus mengisi beberapa faktor agar lingkungan kerja kita itu menjadi akuntabel, yaitu mengenai tipe kepemimpinannya, kemudian ketika lingkungan kerja, kemudian transparansi, kemudian ketika lingkungan kerja itu transparan, insya Allah untuk mewujudkan akuntabel ini bisa terwujud. Kemudiannya adanya integritas, tanggung jawab, baik itu tanggung jawab perorangan, tanggung jawab institusi. Kemudian adanya kepercayaan, keadilan, keseimbangan, kejelasan, kemudian konsistensi. Dan selanjutnya yaitu 5 langkah framework yang harus dilakukan di lingkungan PNS, yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab saudara sebagai PNS, kemudian buat perencanaan, lalu implementasikan, kemudian berikan laporan kepada atasan atau kepada publik biar atasan dan publik yang menilai. Kemudian adanya evaluasi ketika perencanaan kita itu terwujud atau tidak, atau untuk lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja mind map akuntabilitas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada Widya Suara yang telah membimbing mengenai mind map akuntabilitas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.